kali ini kita akan membahas tentang Demokrasi. Di sini kami dari kelompok 3. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Salsabila Navalin. Di sini saya bersama teman-teman saya. Yang pertama Fitriani. yang kedua, Siti Nurhaliza. yang ketiga, tidak. dan ada 2 orang lagi laki-laki yang tidak bisa mengikuti kegiatan kelompok ini dikarenakan ada acara keluarga. Kami di sini akan menjelaskan tentang akar-akar demokrasi di Indonesia. Kami mendapat sumbernya itu dari buku ini. di aku mah dari YouTube Google juga Enggak, aku dari sini tapi di ringkas dan pakai bahasa aku sendiri. Kalau kamu dari YouTube. Udah mau dari YouTube, mau dari Google. ya Pokoknya sama mah aja. rata-ratanya dari buku ini, buku yang dikasih dan ada di Perpustakaan sekolah. sekolah. Take it out. Tahap-tahapnya akan dijelaskan oleh Diana Fitriani dan kawan-kawan. Keep on watching. Stay tune ya guys. B. Tahapan demokrasi di Indonesia. Yang pertama yaitu ada periode liberal. Apa sih periode liberal itu? Yaitu demokrasi yang dengan sistem pemerintahan hanya dengan perwakilan rakyat. Dan pada periode ini, Undang-Undang Dasar digantikan dengan Undang-Undang Dasar sementara. Adapun partai yang masuk pada demokrasi ini, sehingga demokrasi ini dipanggil dengan multi partai. Adapun beberapa kabinet kerja yang terbentuk pada periode ini, yang pertama ada Kabinet Natsir, yang kedua ada Kabinet Sukiman, yang ketiga ada Kabinet Wilopo, yang keempat ada Kabinet Juanda, yang kelima ada Kabinet Ali Sasro Amijoyo I, yang keenam ada Kabinet Ali Sasro Amijoyo II, dan yang terakhir ada Kabinet Burhanuddin Haraka. Pada masa ini, para elit politik terlalu sibuk dengan jabatannya, sehingga kesejahteraan rakyat terabaikan dan menimbulkan beberapa pemberontakan. Yang diantaranya yang pertama ada pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948, pemberontakan Kahar Muzafar di Sulawesi Selatan, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia pada tahun 1949 sampai 1962, pemberontakan Daud Bere di Aceh, pemberontakan Aprak pada tahun 1950, pemberontakan Andi Aziz, pemberontakan PRRI, pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, pemberontakan Permesta, dan yang terakhir ada pemberontakan Republik Maluku Selatan. Pada masa ini, pemilu umum sempat diadakan pada tahun 1955 dan memiliki 2 periode. Yang pertama untuk pemilihan anggota DPR, dan yang kedua untuk pemilihan anggota konstituante. Masa akhir periode ini karena keadilan politik semakin kacau karena Dewan Konstituante tidak berhasil membuat undang-undang. Pada 5 Juli 1959 adanya dekret presiden yang intinya untuk pembubaran konstituante tersebut dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya periode terpimpin pada 1959 sampai 1965. Pada masa ini dikenal sebagai masa terpimpin, dan masa ini pula banyaknya aspek-aspek yang menyimpang dari demokrasi konstitusi, dari landasannya dan ideologinya. Dan pada masa ini juga banyak muncul-munculnya masalah baru seperti yaitu perangkapan jabatan MPR. Dan pelaksanaan demokrasi terpimpin ini banyak mengalami penyimpangan dari aturan pokok sehingga menuai ketidakstabilan di politik dan ekonominya. Dan juga puncak dari permasalahan ini adanya peristiwa G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965 dan diakhiri dengan pengeluaran surat
pengeluaran surat pemerintah pada 11 Maret 1966 yang disebut dengan Super Semar. Yang selanjutnya ada periode demokrasi di era Orde Baru dari tahun 1965 sampai 1998. Menurut buku yang aku baca, pada periode ini Presiden Soekarno mundur dan digantikan oleh Soeharto. Dan pada masa ini pula pemerintahan demokrasi Pancasila sebagai dasar negara telah diberlakukan. Untuk berjalannya demokrasi, maka garis besar kenegaraan berkepemimpinan selama 5 tahun. Dalam Orde Baru menciptakan stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan 5 tahun atau pelita dari pelita 1 tahun 1773 sampai 1778 hingga pelita ke-6 dari tahun 1993 sampai 1998, pembangunan infrastruktur dan menekankan kepada laju pertumbuhan penduduk. Sistem pemerintahan pada periode ini mengarah kepada pemerintah yang sentralistis. Adapun ciri-ciri Orde Baru, yang pertama adanya duifungsi ABRI, yang kedua adanya sentralisasi, yang ketiga adanya campur tangan pemerintah dalam urusan partai dan publik, yang keempat adanya monolitisasi ideologi negara, yaitu negara tidak membiarkan berkembangnya ideologi lain, yang kelima adanya pembatasan peran dan fungsi partai dalam urusan publik, dan yang terakhir adanya inkorporasi, yaitu lembaga non pemerintah menyatu dengan pemerintah tetapi seharusnya sebagai alat kontrol. Runtuhnya periode ini ditandai dengan krisis kepercayaan oleh masyarakat, oleh kelompok yang dipelopori oleh LSM, pelajar, mahasiswa, politisi, dan masyarakat. Selanjutnya, periode demokrasi di era reformasi yang berlangsung dari tahun 1998 sampai dengan sekarang. Masa peralihan ini merupakan masa yang sangat rumit karena pada masa ini merupakan bagaimana dibentuknya demokrasi. Apa yang harus dilakukan dalam transisi menuju Indonesia yang demokratis sekurang-kurangnya mencakup reformasi dalam 3 bidang besar. Yang pertama ada reformasi konstitusional, yang kedua ada reformasi kelembagaan, yang ketiga ada pengembangan dan pemberdayaan budaya politik. Masa demokrasi di era reformasi ini berusaha mengembalikan peralihan kekuatan antar lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demokrasi di Indonesia pada saat ini yaitu dengan telah dibentuknya DPR dan MPR serta memilih presiden dan wakil presiden. Masa reformasi ini dibentuk untuk membangun kehidupan yang lebih demokratis dengan dikeluarkannya yang pertama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, yaitu partai politik, dengan ayat 1 yang berbunyi, partai politik dibentuk sekurang-kurangnya 50 orang yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu, pemilihan presiden, wakil presiden, DPR, DPRD dipilih secara langsung. Yang ketiga, upaya untuk mewujudkan pemerintah yang bebas dari KKN. Yang keempat, lembaga legislatif dan organisasi sosial politik sudah mempunyai keberanian untuk mengambil fungsi kontrol terhadap eksekutif sehingga terjadinya check and balance. Yang kelima, lembaga tertinggi negara yaitu MPR yang telah berusaha untuk mengambil langkah-langkah dengan adanya sidang tahunan. Yang keenam, adanya kebebasan media massa dalam menerbitkan penerbitannya tanpa ada rasa takut untuk dicabut. Yang ketujuh, adanya keterbatasan masa periode presiden biasanya paling lama selama 2 tahun atau 2 periode. Yang kedelapan, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sudah sampai dengan amandemen 1, 2, 3, dan 4. Di sini aku akan menjelaskan kesimpulannya yang telah teman-temanku jelaskan. Dari yang mereka jelaskan, kesimpulan yang aku dapatkan yaitu demokrasi, yaitu sistem pemerintahan yang kekuasaannya tidak hanya dipegang oleh satu orang,
Dan sistem demokrasi di negara kita ini melibatkan seluruh rakyat Indonesia, di mana rakyat Indonesia itu turut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pemerintah. Contohnya, seperti yang dikatakan oleh Abraham Lincoln, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tidak semua negara yang ada di dunia ini memiliki sistem demokrasi yang sama seperti negara kita. Salah satu contohnya adalah Amerika. Amerika memiliki sistem demokrasi liberal. Dan selanjutnya adalah prinsip demokrasi di negara kita. Salah satu prinsipnya yaitu kedaulatan rakyat, di mana kedaulatan rakyat itu adalah poin atau hal penting yang harus diutamakan oleh pemerintah. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kami masih dalam proses pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.